Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa tim nasional Indonesia mendapatkan bonus usai mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Erick memastikan timnas Indonesia akan mendapatkan bonus setelah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Erick juga berjanji menyediakan bonus tambahan jika timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar. Ya kalau 16 besar kan udah ada bonusnya. 8 besar ya ada lagi loh. Kan yang enak itu. Jadi jangan bicara bonus dulu, bicara prestasi, alhamdulillah bonus gitu. Hasil imbang Kirgistan melawan Oman jadi berkah buat timnas Indonesia. Karena hasil itu mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Pemain timnas yang melihat pertandingan itu langsung bersorak setelah memastikan lolos ke 16 besar sekaligus mencetak sejarah baru. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyebut, meski perjalanan timnas di babak penyisihan tak mudah, pemain selalu bekerja keras di setiap pertandingan hingga akhirnya bisa lolos ke 16 besar. 너무 좋고, 우리 선수들이 비록 1승 2패였지만 그래도 마지막까지 최선을 다해준 게 그래도 좋은 결과로 우리한테 올라갈 수 있게 만들어주지 않나. 우리가 열심히 하지 않고 요행을 바랬다면 분명히 하늘에서도 우리한테 기회는 안 줬을 텐데 우리 선수들이 매 경기마다 열심히 최선을 다했던 모습이 그래도 하늘에서 그 뜻을 알았는지 이렇게 우리가 힘겹게 올라갈 수 있게끔 만들어서 너무 감사하고 오늘 너무나 해피하고 너무 고맙습니다. Di babak 16 besar, Indonesia sudah ditunggu oleh jawara grup B Australia. Secara statistik, Australia selalu mengungguli Indonesia dalam 3 pertemuan terakhir. Namun pengamat sepak bola Anton Sanjoyo di program Kompas Petang yakin timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia jika bermain dengan percaya diri. Kalau dari sisi bagaimana mereka bermain, determinasinya, bagaimana mereka menyerang, bertahan, menurut saya rata-rata air lah. Kalau di tingkat Asia gitu ya, nggak seperti Korea aja menurut saya tidak terlalu bagus. Jepang pun kemarin tidak terlalu bagus, tapi Australia tidak sebagus mereka juga gitu loh. Jadi menurut saya Indonesia punya peluang lah kalau bisa bermain dengan sangat confidence. Karena utamanya adalah kalau di sisi kemampuan saya rasa pemain-pemain Indonesia sudah setara dengan mereka, dengan Australia. Cuma bagaimana confidence-nya ini tetap dijaga, karena Australia saya lihat begitu confidence ya. Sementara manajer timnas Sumarji bilang, saat ini fokus tim pelatih adalah mempertahankan fisik pemain timnas untuk melawan Australia nanti. Dengan kondisi yang seperti ini, yang kita bangun dulu adalah bagaimana menguatkan mental anak-anak. Yang kedua, yang pasti adalah bagaimana strateginya. Dan yang lebih utama lagi adalah bagaimana mempertahankan fisik daripada anak-anak. Ini semua dilakukan agar supaya ketika nanti hari Minggu melawan Australia, itu anak-anak betul-betul siap dari semuanya gitu. Selain strategi pelatih Shin Tae-yong, menjaga mental dan fisik akan jadi kunci timnas Indonesia saat melawan Australia hari Minggu besok, serta untuk mampu melaju lebih jauh di Piala Asia 2023. Rasa bangga dan ucapan selamat untuk timnas Indonesia yang pertama kali lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 disampaikan Presiden Joko Widodo. Jokowi mengapresiasi hasil positif yang diraih oleh timnas Indonesia sebagai buah kerja keras para pemain, pelatih dan juga dukungan dari PSSI. Presiden pun berharap pasukan Garuda bisa kembali tampil baik pada laga berikutnya melawan Australia. Alhamdulillah, saya percaya kita bisa membangun prestasi sepak bola Indonesia kalau kita betul-betul serius, betul-betul kerja keras, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada timnas kita
yang lolos 16 besar. Tentu saja selamat juga untuk PSSI. Ini adalah sejarah buat sepak bola Indonesia, dan kita harapkan nanti di pertandingan 16 besar yang pertama dengan Australia juga bisa memetik poin. Lalu bagaimana peluang Indonesia di babak 16 besar Piala Asia? Kita akan bahas bersama pemain timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 1996, Kurnia Sandi. Selamat petang, Mas Kurnia. Selamat petang, Dita. Ini euforianya luar biasa, semuanya begitu senang, begitu bangga. Saya ingin bertanya kepada Anda yang pernah berlaga di Piala Asia 1996, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana sih rasanya waktu itu berlaga di ajang sebesar Piala Asia, seperti apa tekanannya begitu? Sebenarnya sama seperti yang dirasakan timnas saat ini. Waktu itu kita lolos Piala Asia pertama kali. Di awal penyisihan kita main di Malaysia, jumpa Malaysia dan India. Waktu itu kita sempat draw dengan Malaysia dan kita menang lawan India 7-1 kalau nggak salah. Setelah menunggu sekian lama, kita dapat kabar bahwa kita lolos Piala Asia di Uni Emirat Arab. Dan kita di event itu di Emirat Arab. Saya pribadi dan mungkin juga teman-teman yang lain di tim merasakan juga bahwa kita main waktu itu tanpa beban, karena itu juga kan pertama kali kita lolos Piala Asia tahun 96. Jadi nothing to lose begitu ya? Nothing to lose, betul. Dan di situ juga terbukti di pertandingan pertama kita main lepas, kita bisa mengeluarkan semua kemampuan yang kita punya, dan hasilnya pun kita nggak kalah dengan Kuwait waktu itu. Gitu. Kalau tanpa tekanan tapi tetap maksimal, nampaknya juga ini yang terjadi dengan timnas di Piala Asia kemarin ya. Anda melihat hal ini nggak? Atau ada satu signifikan dari kondisi pemain, pelatih mungkin? Yang pertama saya apresiasikan bahwa selamat atas keberhasilan timnas lolos ke babak 16 besar. Dan kemarin juga main terakhir lawan Jepang itu membuktikan bahwa determinasi, kerja keras para pemain, dan hubungan yang baik antara coaching staff dan semua yang terlibat di dalam tim bisa menghasilkan tim yang sangat bagus. Dan mereka juga berjuang tanpa lelah, mereka berusaha terus sampai menit-menit terakhir, sampai akhirnya kita juga mampu mencetak gol di menit-menit terakhir oleh Sandy Walsh. Kalau Anda melihat dari beberapa pertandingan melawan tim-tim yang juga besar sekali, Anda melihat apa perkembangan yang paling signifikan dari pasukan Garuda ini, Mas Kurnia? Perkembangan yang sangat signifikan adalah kemampuan fisik para pemain. Boleh bisa kita lihat bahwa kemampuan mereka bisa 90 menit bermain tanpa ada satupun pemain yang mungkin mengalami kram atau kelelahan yang sangat lelah. Di beberapa pertandingan selama dipegang sama coach Sintayong itu tidak terjadi. Itu terbukti bahwa kondisi fisik mereka sangat terjaga dan dilatih dengan bagus. Oke. Tidak hanya fisik ya, tapi kalau mental ini nampaknya juga satu hal yang PR, hal yang besar sebenarnya menentukan hasil akhir. Anda melihat itu seperti apa di pertandingan-pertandingan sebelumnya selama Piala Asia ini, seperti apa mental para pemain timnas Indonesia? Betul, dari sisi mental sudah cukup bagus, cuman perlu diperhatikan lagi yang mungkin bisa dijadikan bahan evaluasi bahwa kemampuan mental harus dimulai dari persiapan latihan yang bagus. Di situ bisa terlihat bahwa kalau kita latihan yang bagus, otomatis kondisi mental kita akan terjaga. Dan yang terpenting, komunikasi, koordinasi antar pemain yang terlibat di dalam tim itu sangat penting. Karena tanpa komunikasi, koordinasi, fisik pasti akan terkuras habis. Itu, Nitya. Ya, beberapa pengamat sepak bola juga menyatakan bahwa ini ada di tangannya pelatih nih di Sintayong, bagaimana juga menciptakan suasana di ruang ganti yang adem nanti melawan Australia. Anda mungkin masih ingat nggak suasana ketika detik-detik sebelum keluar ke lapangan begitu ya? Itu kan menentukan mental sekali. Bisa Anda ceritakan, Mas Kurnia? Saat itu kita waktu pemanasan pemanasan normal seperti biasa, tapi pas menjelang kita masuk di lorong pemain menuju ke lapangan memang rasa
rasa nervous itu pasti ada. Tapi ketika kita sudah memainkan bola pertama, itu semua udah hilang. Kita tinggal fokus saja bermain. Oke, jadi benar-benar ini 30 menit pertama nampaknya akan menentukan mental di lawan Australia dulu ya. Saya ingin lebih banyak menggali pendapat Anda, perspektif Anda mengenai seperti apa kira-kira peluang Indonesia melawan Australia. Anda tersenyum kan nampaknya optimistis, tapi kita akan gali lebih banyak lagi. Masih